Halo Dik-Dik, aku Salsa nih. Sebelumnya aku mau nanya-nanya tentang perantara perdagangan. Sebelumnya aku boleh tahu dulu nggak, kamu itu di kota atau kabupaten mana sih? Halo Sa, oh, boleh banget nih kalau mau nanya-nanya soal perantara dagang. Kebetulan banget nih aku ini ada di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tepatnya di atas kota Bandung, dikit. Oh iya, deket sih ya. Iya, deket Aku dikit. mau nanya, di Lembang itu ada pedagang perantara itu apa aja sih? Pedagang perantara yang ada di sini tuh yang dekat sama lingkungan aku tuh ada tiga, Sa. Di antaranya itu ada kasir, ekspeditur, sama grosir. Eh, buat kasir di sini, bukan kasir yang ada di swalayan, kayak minimarket atau supermarket gitu, Sa. Kasir di sini tuh, yang dimaksud di sini tuh perantara keuangan atau perbankan. Nah, itu kasir yang kita maksud di sini. Contoh kasir yang banyak di Oke. sini tuh ada BRI. Terus buat ekspediturnya tuh ekspeditur-ekspeditur seperti JNE atau JNT. Mereka itu penyedia pelayanan perantara antara pengirim barang dan pembawa barangnya itu sendiri gitu, Sa. Untuk grosir sih banyak ya, lumayan banyak, dan kayak grosir-grosir kecil aja gitu. Kebanyakan tentang baju gitu nggak sih biasanya? Kebanyakan baju sama sembako kayak gitu di grosir-grosir kayak gitu sih. Oke. Kalau gitu aku mau nanya, di antara 3 yang tadi kamu sebut itu pasti masing-masing nih ada karakteristiknya gitu nggak sih, ya kan? Nah, aku boleh dong tahu karakteristiknya itu apa aja masing-masing gitu. Oh ya, boleh banget sih. Dari yang ketiga tadi itu, pembeda utama karakteristiknya itu tentang jasa di mana mereka memberikan perantara. Yang pertama itu kasir tuh kan atau perbankan itu di jasa transaksi keuangan. Terus kemudian ada ekspeditur tuh di pengiriman barang. Kalau yang ketiga tuh ada grosir tuh di eh, persediaan barang. Dia itu bidang utamanya di persediaan barang. Kasir itu perantara transaksi keuangan, bank, contohnya bank antara nasabah dan pihak ketiga. Di bank ini bisa melakukan pembayaran ke pihak ketiga, penerimaan uang dari pihak ketiga, penyimpanan uang si nasabahnya itu sendiri, ataupun eh, kredit nasabah sendiri dari bank, pinjaman uang dari bank. Terus kemudian di ekspeditur. Ekspeditur itu perantara antara pengangkut barang dan pengirim barang agar si pengirim barang bisa nyampein atau bukan menyampaikan ya, enaknya itu mengirim barangnya agar sampai di customernya. Yang ketiga itu grosir. Grosir itu perantara perdagangan, perantara antara distributor tunggal dengan pedagang eceran. Jadi dia itu nggak ngejual barangnya ke konsumen langsung, tapi dia ngejual barangnya ke pedagang eceran yang kecil-kecil gitu, Sa. Jadi itu pembedaan utamanya, Sa. Oh, iya benar. Benar sih, masing-masing ada khasnya sendiri gitu kan. Iya, benar banget. Um, Selanjutnya aku mau nanya, dari tiga tiga yang tadi kamu sebutin itu, peranan pedagang perantara itu apa aja sih dalam keberhasilan bisnis? Dari ketiganya itu peranannya itu menurut aku tuh sangat penting banget ya. Contohnya kita ambil ekspeditur. Ekspeditur itu ngirim barang si pengirim melalui pengangkut. Jadi jika nggak ada si perantara ekspeditur ini, si pengirim barang tuh atau si produser atau orang yang punya bisnis itu besar kemungkinannya bisnisnya nggak bakalan berjalan, Sa. Jadi bisa jadi tanpa pedagang perantara ini bisnis seseorang itu mengalami kebangkrutan. Jadi menurut aku tuh pedagang perantara ini penting banget sih peranannya dalam sebuah bisnis gitu, Sa. Bener sih, kayak masing-masing saling ngebantu satu sama lain gitu kan. Iya bener. Terus aku mau nanya nih, kan si pedagang perantara ini pasti kan berbentuk resmi gitu kan, apalagi untuk bisnis kan, pasti ada dasar hukumnya kan. Nah, dasar hukum itu dari salah satu aja deh, salah satu pedagang perantara ini apa sih gitu? Dasar hukumnya ya, buat pedagang perantara dasar hukumnya tuh kita ngebahas ekspeditur aja ya. Dasar hukum ekspeditur tuh yang paling utama itu adalah hukum kontrak. Hukum kontrak tuh yang dimaksud dengan hukum kontrak adalah persetujuan antara si pihak pengirim barang, pihak pengangkut, dan si ekspeditur itu sendiri.
kalau nggak ada persetujuan, dia nggak bakalan jalan. Terus untuk itunya sendiri, hukum resminya sendiri diatur dalam KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam buku pertama, bab keempat dan kelima, pasal 86 sampai 90. Kemudian diatur juga dalam KUHP, pasal 1354 sampai 1356 dan pasal 1694 gitu, Sa. Jelas banget sih, kayak benar-benar diatur banget di hukumnya gitu kan. Selanjutnya, ini kan ngambil peran yang besar banget ya di bisnis ya. 3 dari contoh pedagang perantara ini kan. Boleh nggak sih aku minta kayak salah satu contoh kasus dari 3 yang tadi kamu sebutin itu, kayak kasusnya tuh apa aja, terus kenapa dia itu bisa kejadian kayak gitu kasusnya. Oke, ada sisa kita ngambil kasus sederhana aja kali ya. Kasus yang terjadi di ekspeditur. Sering banget kasus ini terjadi. Tapi si pelanggannya itu atau orang yang ngirim barangnya itu kadang nggak tahu cara nyelesain kasus ini. Kasus ini jadinya tuh di antara pihak ekspeditur sama si pengirim barang. Dimana si ekspeditur tuh pertama tuh kayak ngejanjiin barangnya tuh bakal terkirim dalam berapa hari sama dalam keadaan baik. Tapi ternyata waktu udah dikirim ke si ekspeditur itu, barangnya itu terkirimnya lama banget atau bahkan bisa jadi nggak kekirim. Dan sekalinya kekirim, barangnya itu jelek. Kebanyakan tuh si customer itu kebingungan dan mau ngancamnya itu gimana ya, jarang banget orang yang meminta pertanggungjawaban. Sekalinya meminta pertanggungjawaban pun itu tuh banyak yang gagal. Jadi ya udahlah, dibiarin aja kayak gitu. Tapi sebenarnya kita ini bisa banget sih cara penyelesaiannya itu, ada hal yang resminya, ada cara yang jelas buat menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama itu kita bisa banget ngelakuin diskusi sama si pihak perantara dagang tadi, si pihak ekspediturnya. Kalau si pihak ekspediturnya tadi nggak mau atau tetap kita tuh ngerasa dirugiin sama ekspeditur tadi, kita bisa membawa kasus ini ke meja hijau atau ke pengadilan. Dan dasar hukumnya jelas banget tentang ekspeditur. Tadi udah aku jelasin juga, ada di KUHD buku ke-1 bab ke-4 dan ke-5 pasal 86 sampai 90. Dasar hukumnya udah sejelas itu, kita udah bisa bawa kasus ini ke meja hijau. Jadi aku juga mau ngasih saran buat teman-teman yang punya masalah dengan ekspeditur, kita bisa kok minta pertanggungjawaban mereka. Mereka bisa bertanggung jawab kok tentang masalah ini. Jadi gitu, tentang contoh kasusnya. Bener banget sih, kayak banyak banget nggak sih kasus ekspeditur yang kayak barangnya hilang dan sebagainya gitu kan. Iya, benar. Ternyata kayak gampang juga cara nyelesainnya gitu. Oke. Makasih banget ya Dik, aku udah banyak banget yang aku dapat dari wawancara ini, kayak cara nyelesainnya dan segala macem tentang pedagang perantara. Mungkin kita tutup sampai sini aja dulu ya. Oke, Sa. Makasih Dik, selamat sore. Ya, sama-sama, sore juga.